Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lwi Lestari dengan NIM 11 2008 200.073. Saya dari kelas 3B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elvira Sitna Hajar, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Ibadah dan Qiraat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu hukum bacaan tajwid, yaitu qalqalah. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih ilmu tajwid itu apa? Kemudian, kenapa sih kita semua perlu belajar ilmu tajwid? Jadi, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Kemudian, kenapa sih kita semua perlu belajar ilmu tajwid? Ada dua macam kategori kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Yang pertama, al-lahnu al-jali atau kesalahan besar. Nah, kesalahan besar ini dapat mengubah arti dan menyalahi huruf qura. Dan ini fatal ya teman-teman. Yang termasuk dalam kesalahan besar ini yang pertama, kesalahan pada makhraj huruf seperti pada pengucapan ha, kho, shin, sin, dan lain sebagainya. Yang kedua, salah pada pembacaan mat. Yang bacaannya pendek dibaca panjang dan juga sebaliknya. Kemudian kesalahan yang kedua itu al-lahnu al-kholi atau kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini kesalahan dalam membaca. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah fardu ain. Bahkan bacaan Al-Quran kita ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman tahu gak sih apa itu qalqalah? Secara bahasa, qalqalah berarti al-tahrik atau bergerak dan itirok atau memantul. Sedangkan secara istilah, qalqalah berarti bergeraknya lidah dengan huruf ketika mengucapkan huruf sukun atau mati sehingga terdengar getaran yang kuat. Huruf qalqalah itu ada 5 teman-teman, yaitu ba, jim, dal, ko, dan kof, atau biasa kita singkat dengan baju di toko. Qalqalah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro, dan yang ketiga qalqalah akbar. Yang pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro atau kecil terjadi karena huruf tersebut dalam keadaan sukun asli dan biasanya terletak di tengah kalimat. Contohnya yaitu yang pertama, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di mana sih letak qalqalahnya? Yaitu di kata al-mabthus. Di mana di situ ada huruf ba sukun, dia mati asli ya teman-teman. Contoh yang kedua yaitu fi jidha hablum mim masad. Letak qalqalah sugronya yaitu pada kata hablun. Di situ ada ba sukun dan letaknya pun di tengah kalimat. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro atau besar terjadi ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun karena waqaf, sukun arid atau sukun yang tidak asli. Dan biasanya qalqalah kubro ini terletak pada akhir kalimat. Contohnya yang pertama, fi jidha hablum mim masad. Letak qalqalah kubronya itu pada kata masad. Di situ ada dal yang berharokat kasrah tain. Dia matinya karena waqaf, makanya disebut dengan qalqalah kubro. Contoh yang kedua yaitu kul a'udzu birabbil falaq. Letak qalqalah kubronya itu pada kata al-falaq, di mana di situ ada huruf qaf berharokat kasroh dan terletak pada akhir kalimat. Makanya disebut dengan qalqalah kubro. Jenis qalqalah yang ketiga yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar atau aqwa qalqalah terjadi ketika huruf tersebut
dalam keadaan sukun karena waqaf atau sukun arid atau sukun yang tidak asli dan disertai dengan tasydid pada huruf qalqalah tersebut. Hal ini berarti bahwa terdapat dua huruf qalqalah sekaligus sehingga menimbulkan pantulan yang sangat kuat dan lebih nyata. Contohnya yaitu yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, pada akhir kalimat terdapat huruf ba yang bertasydid, makanya disebut dengan qalqalah akbar. Contoh yang kedua yaitu Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, di kalimat akhir itu terdapat huruf jim berharokat kasroh dan bertasydid, makanya disebut dengan qalqalah akbar. Cara melafalkan qalqalah yaitu dengan menekan kuat makhraj huruf qalqalah yang mati, baik yang mati asli maupun yang baru atau yang tidak asli, sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang kuat dan jelas. Pada qalqalah kubro, bunyi suara harus lebih berkumandang dan lebih jelas daripada qalqalah sugro. Sedangkan untuk qalqalah akbar, pantulan huruf qalqalah harus terdengar lebih keras lagi dan lebih jelas lagi daripada qalqalah kubro, karena menghadapi huruf qalqalah yang bertasydid dan diwaqafkan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai qalqalah. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.